Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam podcast Bincang-Bincang Santai. Dalam kali ini kita akan membahas tentang seorang yang tadinya pernah mengenyam pendidikan atau belajar di pesantren. Kemudian ketika keluar, Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan ketidakistiqomahan. Nah, alhamdulillah narasumber kali ini sudah hadir di depan kita, yaitu Ustadz Khaliful Hadi. Allah yahfad. Ya, kita sambut saja langsung ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah, jazakallah khair. Antum berkenan duduk di sini ya. Insyaallah. Nah, Ustadz, ini tadi membahas ya pembahasan yang tadi, yaitu anak yang dulu pernah belajar di pesantren. Masya Allah, bahkan di antara mereka ada yang hafid 30 juz. Nah, ketika keluar mereka ya tidak istiqomah lagi. Dan bahkan ada istilah yang masyhur di kalangan anak pesantren ya. Kita kembali lagi ke penjara suci. Ketika habis pulang liburan ini ya, masuk lagi ke pesantren, mengatakan kita ya kembali ke penjara suci lagi. Nah, bagaimana Ustadz menyikapi hal ini? Apa sebab kenapa mereka tidak istiqomah? Atau bagaimana agar istiqomah? Jadi apa sebab mereka tidak istiqomah? Kemudian bagaimana agar walaupun kita sudah keluar dari pesantren, kita masih istiqomah, bisa menjalankan atau berpegang teguh dengan apa yang telah didapatkan di pesantren? Ya, silahkan tafadhol. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. Ustadzana barakallahu fikum. Fenomena yang disampaikan tadi itu memang fenomena yang waqi'iyah terjadi dan amat menyedihkan para guru ya, yang mereka sudah sekian lama mengajarin mereka, tapi mereka belum dapat hidayah untuk mengamalkannya. Nah, kalau kita membahas terkait dengan sebab Ustadz ya, Ana mungkin bisa membagi ada sababun ro'isi, sebab paling utama. Sebab utama itu kembali ke zat ilmu yang dia pelajari itu. Karena ilmu itu ada dua, ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang dimiliki oleh seseorang dan tidak bisa mengamalkan ilmunya. Nah, ini saya katakan ini faktor ro'isi. Kenapa orang setelah mondok itu kok jadi begitu gitu kan. Nah, akan muncul pembahasan baru. Kok bisa menjadi ilmu itu gak bermanfaat Ustadz? Apa faktornya lagi gitu kan? Maka faktor utama, kita bahas utama saja karena gak mungkin kita bahas faktor cabang yang itu waktunya gak memungkinkan. Saya katakan faktor utamanya adalah Anda belajar itu kemanakah keikhlasan kamu? Terkadang sebagian santri itu dipaksa Ustadz untuk belajar, bukan dari kesadaran dirinya. Karena unsur dipaksa, maka dia tertekan dengan paksaan tadi. Sehingga dia sekedar hanya nurutin orang tua. Bukan karena ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala belajar. Sehingga dia ketika keluar dari pesantren, ilmu itu enggak berguna bagi dia. Karena dia awalnya sudah tidak ikhlas tadi. Oleh karenanya banyak para ulama mengatakan apa? Ketika Anda tidak bisa mengamalkan ilmu kamu itu, maka fatish niyataka. Koreksi niat kamu itu. Apakah karena Allah ataukah tidak. Ini poin utama. Faktornya adalah karena apa? Karena tidak ikhlas tadi. Sebentar Ustaz, saya potong. Iya. Nah,
tadi Ustadz menyebutkan kalau itu biasanya dipaksa oleh orang tua. Nah, sebagai orang tua ini, apakah tidak boleh kita memaksa anak kita supaya masuk pesantren atau bagaimana solusinya? Kan kita sebagai orang tua kan pasti ingin ya anaknya masuk pesantren, jadi anak yang soleh dengan itu. Harapan orang tua kan pengen seperti itu, Ustadz. Ya. Ya. Sebenarnya tahapan memaksa itu adalah tahapan terakhir kalau saya lihat. Di beberapa buku yang saya baca dan saya tulis, tahapan yang terakhir Ustadz. Harusnya melalui fase-fase yang harus dilalui. Di antaranya fase tafhim, memahamkan dulu. Terus hiwar, diskusi. Ini kadang-kadang nggak ada tafhim, memahamkan, dan nggak ada hiwar, langsung dipaksa. Jadi sebelum anak itu masuk pesantren, kita harus memberikan pengertian kenapa dimasukkan pesantren. Iya, dipahamkan dulu. Apa kemaslahatan untuk nanti ke depannya. Iya, dipahamkan dulu. Itu ya. Kemudian kalau ada ganjalan diskusikan. Diskusikan. Jadi sebagian dari orang tua kesalahannya langsung pokoknya kamu mondok ya. Karena biar kamu jadi anak soleh ini yang biasanya setelahnya menjadi anak merasa yang penting saya melakukan apa yang diperintahkan orang tua. Atau bahkan mungkin di antara mereka ada yang dipaksa ya. Kalau kamu nggak mondok, aku putus semua fasilitas. Nah, seperti itu ya. Iya. Nah, sehingga ini barakallahu fik, psikisnya anak akan terganggu dan bahkan dia akan merasa gimana sih orang tuaku ini. Bahkan terkadang bikin olah di pesantren, Ustaz. Masya Allah. Biar aku dikeluarin. Biar aku dikeluarin. Sengaja gitu, bikin olah. Nah, maka wahai orang tua, niat baik kamu itu bagus. Tapi harus termanage. Biar nyampe keinginan kamu itu ke orang tua, ke anak. Anak zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Zaman sekarang saya katakan membutuhkan pendekatan diri. Bukan membutuhkan pemaksaan. Pendekatan, memahamkan pendekatan. Terus begitu, itu lebih berguna dan lebih bermanfaat ke psikisnya anak, psikologisnya anak begitu. Apalagi rata-rata yang masuk pesantren ini anak ketika lulus SD ya, masa mulai pubertas. Nah, ketika kalau zaman orang-orang mengatakan kalau ini adalah masa pencarian jati diri. Nah, makanya kadang emosinya atau egonya lebih. Jadi memang orang tua harus harus memahamkannya. Dan ada diskusi. Poin penting adalah begini Ustadz. Barakallahu fiik. Anak itu kan terkadang dibutuhkan pemahaman ketimbang sebuah pemaksaan. Dengan pemahaman dan pemahaman gak bisa sekali dua kali. Betul. Karena Anda siapa dan dia siapa. Iya betul. Jadi dibutuhkan diki demi diki. Jadi sebelum kalau udah punya rancangan tahun depan akan kupondokkan kamu, itu sudah dirancang, udah ada rancangan memanage ini langkah-langkah yang harus saya pahamkan ke anak itu apa dan seterusnya. Dan itu lebih bisa menghasilkan ketimbang hanya main paksa. Itu jadi sebab utamanya adalah kurang ikhlas dan itu bisa jadi dari orang tua ketika memaksakan anak ke pondok. Sebab yang kedua Ustadz yang anak katakan Roisi adalah kenapa ilmu itu nggak bermanfaat? Karena dia melakukan sebuah pantangan. Pantangannya adalah maksiat Ustadz. Ini pantangan luar biasa. Jadi dia di pesantren yang mana pesantren itu ini gara-gara HP lagi kan. Gak membolehkan HP saja, tapi betul. Dia sembunyi-sembunyi. Di situ dia bermain. Musik kayak karena tadi dipaksa karena gak ikhlas tadi, tambah dia nyimpan HP atau yang lain sehingga itu musik dan seterusnya. Apalagi kebiasaan yang dulu dia lakukan di rumah ya belum bisa hilang, belum mendapatkan taufik dari Allah sehingga itu yang menjadikan tambah gak berfungsi ilmu yang dia pelajari tadi. Maka wajar kalau dia menjalankan ketaatan di pondok itu karena takut dan karena
takut dihukum ya atau Iya. digondol atau diapain. Bahkan mungkin takut kepada kedua orang tua kalau dikeluarkan kan. Sehingga ya sudahlah, saya tak aman-aman aja dulu, yang penting aman. Kemudian dia dapat kesempatan keluar dari pesantren, wah kayak kita keluar dari penjara suci kan. Ini kan karena dia nggak paham gitu loh. Nggak paham kenapa aku mondok, kenapa nggak paham Ustaz. Iya. Jadi akhirnya berefek kepada yang demikian itu. Ini faktor pertama yang asasi. Faktor yang kedua Ustadz, yang itu bukan asasi, ya bilang cabang Ustadz. Keberkahan pesantren itu semakin hari semakin kurang. Karena apa? Kalau kita lihat bandingkan dulu dengan zaman sekarang, dulu itu nggak kuat manajemennya, Betul. tapi keberkahannya luar biasa. Sekarang ini manajemen terlalu kuat dan hilang keberkahannya. Bisa jadi karena mengandalkan ke manajemennya dan lupa mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak berhasil dalam mendidik anak. Memang secara zahir mereka patuh dengan manajemen yang mereka atur, tapi karena dicabut keberkahan itu sehingga ketika di luar sudah nggak bisa komitmen dengan ilmunya. Oleh karenanya ya saya harusnya menggunakan dua teori manajemen boleh, tapi itu jadikan sebuah wasilah dan kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, atau boleh Anda memakai teori peraturan yang ketat dan yang lain, akan tetapi bikin juga pemahaman ke anak. Jangan, ini kan kesalahan manajemen ini kan pokoknya begini gitu kan. Iya benar. Tanpa memberikan pemahaman kepada anak bikin peraturan gini loh, nah gini loh santri, gini loh, sehingga dia paham, oh ternyata itu tuh maksudnya. Nah, terkadang ini nggak diberikan pemahaman dulu ya, Pemahaman sosialisasi iya, kenapa gitu, begini. kena. Makanya ada kaidah di pondok itu ya dulu, kalau saya pernah santri juga. Jadi peraturan dibuat untuk dilanggar. Iya. Kenapa? Karena itu kita tidak paham apa sih tujuannya dibikin peraturan, atau ya karena paksaan tadi. Makanya ada istilah seperti itu. Semakin kita, dan ini kaidahnya, semakin anak itu dikekang dan diatur, memang nurut. Iya. Tapi kalau ada kesempatan pasti lebih kejam, lebih brutal daripada orang-orang, daripada orang-orang yang biasa nakal ya, lebih brutal dia. Makanya kadang anak pondok ketika keluar justru moralnya itu lebih buruk daripada benar lebih. Kenapa? Karena dia dikekang dan ada pemahaman di pesantren. Kayak kita punya anak selalu dikekang di rumah begini-begini, pas orang tuanya nggak ada dia keluar, wah ini kesempatan, ini adalah habis semuanya, itu moral semuanya. Nah karena itulah barakallahu fik, misal anak punya analisis fikih saat seorang anak yang dia hanya belajar, pasti ada masa bosannya. Berbeda ketika anak sudah puas dengan permainannya, maka dia akan bosan dengan permainan itu dan akan lebih baik. Ini kan sebuah, ini bisa dikritik sih, cuma ini kan analisis gitu kan, analisis. Jadi banyak banget orang yang dari kecil belajar dikekang, pasti ada rasa jenuh. Lah jenuh itulah dia semakin brutal. Karena dia belum puas dengan waktu permainan, waktunya dia bermain. Dan itu real kenyataannya, banyak contoh itu Ustaz. Nah itu juga penyebab ketika dari kecil dipondokkan sudah. Nah kalau umur pas untuk dipondokkan itu berapa Ustaz? Kalau ya ini biar istilahnya tidak jenuh ketika keluar. Kan istilahnya tadi kita bahas kalau biar anak itu puas dulu bermain, setelah itu ada kebosanan. Iya. Ya. Memang ini nggak ada dalil Ustaz berapa mondokan, cuma idealnya kata tentang ahli tentang ini itu di usia SMP Ustaz. SMP. Iya itu lebih ideal. Itu umur berapa ya? 14 atau berapa itu? 13-an ya. SD kalau kita masuk SD 7 tambah 6 berarti 13. 13-an. Tapi kenapa begitu? Karena masa-masa itu masa-masa yang mereka butuh orang tua, butuh bermain gitu.
Kata kami di pondok itu pun yang kami masih menerima Ustadz, tapi kita tidak mau main, monggo, tapi tetap gak ditekan karena penekanan ke anak semisal itu akan berefek di masa depan mereka begitu. Nama idealnya begitu, idealnya begitu supaya dia kenyang lah dengan permainan-permainan itu. Masya Allah. Nah, solusinya biar setelah keluar dari pondok itu seseorang atau anak itu bisa istiqomah. Kalau kita lihat ini Ustadz, banyak hal yang harus ditempuh Ustadz. Ini panjang juga ini kan. Harus sangat luas dari semuanya, berbagai aspek berbagai aspek dari Ustadz. anak itu sendiri, dari orang tua, pondok, lingkungan banyak hal ini Ustadz. Jadi kalau kita mau bicara dari sisi mana ini kan, udah jelas kan, dari orang tua, dari anaknya, dari pihak pesantrennya, dari pihak lingkungan, ini semua masuk bagaimana caranya ketika dia keluar menjadi orang yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Nah, panah panjang ini berarti cukup kan Ustadz, gak perlu dibahas kan, panjang kan Ustadz. Gitu. Mungkin ada hal yang penting Ustadz, kita tadi gak dibahas supaya istiqomah adalah doa orang tua. Sepertinya ini hal yang sangat penting ya. Ana sampaikan kepada para wali santri, peran anak itu berhasil adalah peran, saya katakan itu bisa 80% atau 90% lebih daripada itulah orang tua. Dari peran orang tua itu yang paling dominan adalah doa-doa mereka. Ana kasih contoh hadis Nabi SAW, salah suda'awatin mustajabatin la syakka fihinna da'watul walid. Doa yang 3 doa yang pasti terkabulkan, enggak ditolak oleh Allah, doanya kedua orang tua. Berapa banyak contoh di siar di kitab Syiar Ustadz, dari tabi'in yang mulia namanya Salim ibnu Ayyub. Salim ibnu Ayyub itu orang ujma Ustadz, orang non Arab. Kemudian di umur 10 tahun beliau itu pergi ngaji, dan zaman dulu kan talkinan Ustadz. Setelah selesai ditalkin semuanya, terus sang guru itu nyuruh dia membaca Fatihah. Karena ujma, orang non Arab, jadi baca Arabnya susah dan seterusnya susah. Saat itu sang guru mengatakan, apakah Anda punya ibu? Qala, nah, pergilah dia dan mintalah doanya untuk dibukakan lisan yang kaku dalam berbahasa Arab. Berangkatlah dia ke orang tuanya dan minta doa. Tak lama kemudian, mungkin beberapa tahun setelahnya Ustadz ya, 10 tahun kan, dia langsung di Mesir dan langsung menguasai kitab Mukhtasar Al-Muzani. Nah, kebiasaan di tempat itu, tempat Syekh yang mengajarin tadi itu, ada perlombaan baca kitab. Ternyata dia ikut lomba di situ dan pewinter, bisa berbahasa Arab, semuanya bisa. Sampai gurunya yang nyuruh ke siapa? Ke ibunya nanya, anta min ain? Yang si Thalib tadi ngerti itu gurunya yang nyuruh itu, tapi dia nggak ngomong, dia semuanya. Ini sebuah kisah luar biasa, menjadi motivasi ke kita. Maksudnya doa ibu itu, doa orang tua itu luar biasa. Kita kenal juga Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau ulida dalam keadaan buta. Bagaimana peran ibu setiap malamnya, setiap malam kan, sampai dia kembali bisa melihatnya. Kemudian bagaimana Fudail ibnu Iyad itu punya Ali namanya Ali ibnu Fudail ibnu Iyad. Fudail ibnu Iyad itu dalam kitab Syiar itu dia mengadu ke Allah, Allahumma ya Allah, qad ijtahadtu juhdi, saya sudah mencurahkan seluruh kemampuanku untuk mendidik Ali ini, dan saya nggak mampu lagi ya Allah. Fa'adibhu li, maka didiklah dia untukku. Bayangkan. Ini Fudail ibnu Iyad sudah jelas luar biasa kan ketakwaannya. Masya Allah, ya. Ternyata
ya namanya takdir tadi kan. Iya. Dia sudah seluruh kemampuannya sudah dikerahkan untuk bisa mendidik anaknya, tapi gak berhasil juga. Tinggal doa. Setelah itu saya baca di biografinya Ali bin Abdul itu luar biasa Ustaz. Dia menjadi imam, menjadi ya Allah berkat doa kedua orang tuanya. Maka orang tua itu benar-benar punya peran besar banget terkait dengan ini. Lah, masalahnya orang tua itu sekarang ini enggak gitu. Nitip pergi sudah cari uang, dititipkan kayak pondok itu tempat penitipan ya Ustaz. Jadi dan kadang kalau anaknya ada apa-apa yang disalahkan pondoknya. Jadi di sini tidak ada sinergi antara pesantren dan orang tua. Padahal amanah pendidikan asalnya adalah orang tua, pondok sekedar membantu. Jadi untuk orang tua ini ya harus bersinergi. Misalnya disuruh rapat ya datang, ya datang karena disempatkan karena itu memang untuk anaknya ya dan kembali kepada dia lagi ya. Iya, Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz. Mungkin jazakallah atas ilmunya. Jadi bisa kita simpulkan sebab ya seorang ketika keluar dari pesantren tidak istiqomah atau mungkin justru menjadi anak yang kurang baik, di antara ada beberapa sebab yang tadi disebutkan oleh Ustadz ya. Di antaranya ikhlas ya. Jadi pentingnya ikhlas di sini dalam menuntut ilmu, dan ini faktor keikhlasan ini terpengaruh kepada perintah dari orang tua atau orang tua harus memahamkan kepada anak ketika sebelum memasukkan ke pesantren ya. Kemudian yang penting juga tadi poin terakhir adalah doa orang tua ya. Jadi bagi kita sebagai orang tua jangan lupa ya berdoa sungguh-sungguh untuk anak kita. Toh nanti juga anak kita itu juga kembali kepada kita lagi ketika kita sudah meninggal. Mereka adalah kanzun, mereka adalah harta yang paling berharga untuk kita, untuk penyambung nyawa kita. Untuk itu jangan bosan-bosan untuk kita mendoakan kebaikan untuk anak kita, dan jangan sampai terlafat dari mulut kita lafaz yang buruk mendoakan anak kita. Ya mungkin ini ya podcast kali ini semoga bermanfaat ya bagi yang mungkin ingin memasukkan anaknya ke pesantren. Dipersiapkan dulu di manajemen, dipahamkan, kemudian jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak kita diberikan istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.